Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada waktu ba'da salat maghrib ini kita bisa bersama-sama ta'lim. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju musalla ini, musalla al-mu'min, semoga kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, yang bawa Al-Qur'an silakan bisa dibuka surah Ali Imran ayat yang ke-35. Surah Ali Imran ayat 35 itu kalau diterjemahkan secara harfiah, idz qalat imra'atu Imran, ingatlah tatkala telah berkata istri Imran, Rabbi, wahai ya Rabb, inni sesungguhnya aku, nazartu telah bernadar, laka kepadamu, ma fi batni apa yang ada pada rahimku, muharrara sebagai pelayan suci, maksudnya pelayan suci di Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, maka terimalah nadarku, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau sendiri, as-sami dia yang maha mendengar, al-alim dia yang maha mengetahui. Maksudnya Tuhan yang maha mendengar dan Tuhan yang maha mengetahui. Jadi ini ayat kalau kita pahami Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran penting bagi kita. Di ayat ini memang tidak dijelaskan siapa nama istri Imran itu secara harfiah. Di surah ini tidak ada penyebutan nama. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab tafsir, itu namanya disebut dengan sebutan Sayyidah Hanna. Kalau kita menyebut dengan sebutan Sayyidah Hanna, saudara kita non-muslim menyebutnya Santa Ana. Jadi Sayyidah Hanna dengan Santa Ana itu maksudnya orangnya sama. Berarti antara kita muslim dengan non-muslim ada nggak sesuatu yang sama? Ada. Karena nama ini dikenal, yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Latin. Jadi Sayyidah itu bahasa Arab, Santa itu bahasa Latin. Jadi kalau kita sebut Sayyidah Maryam, maksudnya sama dengan Santa Maria. Kalau kita mencermati ayat-ayat ini, ayat-ayat berikutnya, nanti perempuan yang bernama Sayyidah Hanna ini akan melahirkan bayi perempuan yang namanya adalah Sayyidah Maryam. Non-muslim menyebutnya Santa Maria. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tahu begini, berarti ini ada pelajaran bagi kita, baik itu muslim maupun non-muslim. Berarti Quran ini hadir bukan hanya untuk kita, tapi untuk mereka. Karena informasi seperti ini bukan hanya tercantum dalam Quran, tapi juga tercantum di dalam kitab mereka sendiri. Nah, pelajaran apa? Banyak pelajaran ini.
Allah sengaja menggunakan contoh yang paling ekstrim. Kenapa saya sebut contoh yang paling ekstrim? Maksudnya begini. Di dalam Quran ini ada perintah, ada larangan. Perintah dan larangan itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Tapi sekaligus Allah memberikan contoh pelakunya. Kalau pelaku berarti ada semacam agen, baik itu seorang nabi, atau itu seorang rasul, atau itu seorang biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai orang besar. Bahkan orang-orang jahat itu merupakan pelaku. Masalahnya kita harus mencontoh atau tidak mencontoh. Saya ambil contoh konkret begini. Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 119 itu ada ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Di sini ada penegasan. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar. Kalau kita cermati ayat ini, bagaimana kita bisa mengenal tindakan benar? Bahkan kita diperintahkan bergabung dengan orang-orang yang bertindak benar. Ini abstrak atau konkret? Abstrak. Kita belum tahu bertindak benar itu apa. Memang perintah bertindak benar ada dalam Quran. Bahkan kita diperintahkan bergabung dengan orang-orang yang bertindak benar. Tapi contoh konkretnya seperti apa? Ini bisa diibaratkan kalau kita menjelaskan di papan tulis, hanya itu merupakan untaian kata demi kata. Tidak ada gambarnya. Kira-kira yang kita sampaikan itu masuk 100% atau tidak? Enggak. Cara pembelajaran itu harus ada visualisasi. Nah, visualisasi dalam Quran itu merujuk pada tokoh-tokoh. Baik itu tokoh baik maupun tokoh jahat. Supaya apa? Kita bisa lihat langsung tindakannya. Kalau perintah Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang bertindak benar, maka ada contoh konkretnya. Siapa itu? Nabi, Rasul, atau orang-orang yang saleh, atau orang-orang yang tidak memiliki jabatan apa-apa, tapi dia mulia di hadapan Allah. Nah, perhatikan ayat ini. Kalau kita cermati, Imran itu bukan nabi. Imran itu bukan rasul. Bukan siapa-siapa dia. Kalau Ibrahim, nabi. Ibrahim, rasul. Ketika disebut nama Ibrahim, selalu kita beri embel-embel. Apa itu? Alaihissalam. Ishak, alaihissalam. Ismail, alaihissalam. Tapi kalau Imran, enggak. Tidak diberi embel-embel apa-apa. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Imran, didikan dari Imran, justru keluarga ini mengikuti jalan kenabian. Itulah sebabnya nanti rahasianya keluarga ini menjadi nama surah di dalam Quran, dan itu satu-satunya, yakni surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Bahkan nanti kalau jenengan cek ya, baca ayat yang ke-33. 33 itu aneh, tapi tidak saya jelaskan secara utuh. Di situ hanya disebutkan innallaha astafa Adam wa Nuhan. Ya tahu? Disebut nama Adam dan Nuh. Kemudian wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Adam hanya disebut pribadinya, keluarga enggak disebut. Nuh disebut pribadinya, keluarga enggak disebut. Tapi anehnya
Ibrahim disebut sekaligus keluarganya. Imran disebut sekaligus keluarganya. Ada apa? Saya belum jelaskan. Nanti suatu saat, tapi ini kita konsentrasi ke ayat ini. Salah satu bukti kenapa dia masuk dalam satu ayat, bahkan disebut wa ala Imran, karena ini ada praktek baik dalam hidupnya. Tahu praktek baik? Tahu maksudnya? Sampai terlalu tegang kayaknya. Praktek baik, kan ada praktek buruk, tindakan jahat, ada praktek baik, tindakan yang merujuk pada kebaikan. Perhatikan, ketika dia inni nadartu laka ma fi batni, sesungguhnya aku bernadar semata-mata hanya untuk engkau, berarti ini motifnya sudah benar di hadapan Allah. Bahkan sesuatu yang paling berharga yang disebut ma fi batni, yang bisa merasakan itu perempuan. Coba saya tanya, apa yang paling berharga dalam hidup ini yang kita punya? Rumah, ya, tanah, sawah, ladang, itu semua properti. Mobil, properti. Anak itu juga properti. Kalau kita coba merenung bersama, mana di antara semua itu yang paling berharga? Hah? Jawaban kita seragam. Anak itu yang paling berharga. Bahkan kalau seandainya ada sesuatu bagi anak kita, harta harus berkurang, maka kita rela harta itu berkurang demi kesembuhan anak. Berarti apa? Anak itu properti yang paling puncak. Dan dicontohkan di ayat ini, ma fi batni, apa yang ada pada rahimku itu justru dipersembahkan hanya untuk Allah. Sebagai apa? Muharraram. Kalau yang paling puncak saja motifnya hanya untuk Allah, berarti properti yang di bawahnya itu untuk siapa? Lu nggak nyambung sampai. Saya ulangi lagi. Kalau yang paling puncak, properti yang paling top markotop itu dipersembahkan untuk Allah, berarti properti yang biasa-biasa itu dipersembahkan untuk siapa? Ya otomatis untuk siapa? Ya untuk Allah. Yang top saja untuk Allah, apalagi yang biasa. Ini bahasanya begitu, bahasa sastranya begitu Quran. Jadi yang paling top saja untuk Allah, apalagi yang biasa. Nah ini bukan berarti jangan dipahami sempit ya. Kalau bahasa saya dengan istilah begini, investasi akhirat, bukan investasi dunia. Hidup ini hanya dua, Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan kita hidup di dunia ini? Ada batasnya. Kalau semua manusia itu dihadapkan pada dua pilihan ini, ada yang terjebak di investasi dunia, ada yang terjebak di investasi akhirat. Kalau terjebak di investasi akhirat itu baik. Kalau terjebak di investasi dunia itu buruk. Contoh konkretnya apa? Sebetulnya bedanya itu tipis. Setipis selaput gendang telinga. Bedanya tipis. Saya sekali, bahkan berkali-kali mengulang contoh yang sederhana soal parkir dulu. Parkir sepeda motor, parkir mobil. Kebanyakan kita ini selama ini apa? Parkir mobil itu niatnya parkir atau niatnya sedekah? Niatnya parkir kan? Kenapa kita tidak niatkan sedekah? Kenapa? Kalau kita niatkan sedekah itu investasi akhirat. Kalau kita niatkan parkir itu investasi dunia. Sekarang coba kita bandingkan. Kalau kita parkir, uang keluar. Kalau kita niatkan sedekah, uang keluar enggak? Sama, keluar. Kalau kita niatkan parkir, insya Allah kendaraan aman, karena ada yang jaga, ya kan? Kalau kita niatkan sedekah, insya Allah kendaraan juga aman, karena juga ada yang jaga. Kalau kita niatkan parkir, kita dapat karcisnya. Kalau kita niatkan sedekah, selain dapat karcis, tapi kita juga berderma
Apa itu? Sedekah kepada orang yang jaga itu, karena dengan wasilah uang yang kita punya menjadi rezeki bagi dia. Paham di sini bedanya? Kalau seandainya kita niatkan untuk parkir sekedar kendaraan aman, tapi kalau kita niatkan sedekah ada nilai lebih. Apa itu? Lebihnya kita dapat pahala akhirat. Karena kita berbuat kecil tapi baik di hadapan Allah. Jadi sebetulnya antara investasi dunia dengan investasi akhirat itu bedanya jauh atau tipis? Tipis. Tipis saja, cuma ganti channel. Ganti channel saja. Semua yang kita lakukan itu harus punya nilai investasi akhirat. Ini contoh pertama. Contoh kedua, supaya gampang ibu-ibu memahami. Ada orang yang datang ke masjid, ke musola kayak begini, tapi sejak awal dia tujuannya itu bukan untuk ngaji, tujuannya pamer tas branded. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Loh, saya ini ngasih contoh, bukan orang sini, orang sono. Ada nggak yang begitu? Ada. Pamer baju baru, pamer baju mewah. Ini yang disebut investasi dunia. Tapi kalau niatnya itu ngaji untuk cari ilmu, hanya untuk Allah, bertemu dengan teman-teman bersilaturahim yang sudah lama nggak ketemu, sekaligus mencari ilmu, ini baru investasi akhirat. Kalau yang tadi pamer branded, tas branded tadi, itu investasi dunia. Nah, sekarang saya tanya, jenengan datang ke sini niatnya apa? Tadi kalau yang diumumkan saya curiga itu, biasanya nggak banyak. Hah? Sedikit. Terus yang datang ke situ tujuannya apa? Serius cari ilmu. Jadi semua itu tergantung dari motif. Nah, bisa jawab kan dia? Jawab. Jadi semua itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Kalau kita melakukan sesuatu, niatnya itu bukan untuk investasi akhirat, celaka kita. Popularitas itu investasi dunia. Banyak orang sudah terjebak pada soal ini, hati-hati. Karena ini tipis bedanya. Maka harus kita hati-hati mengelola apa niat kita ini. Sekali lagi, jangan investasi dunia, tapi semua harus dikembalikan investasi akhirat. Itu. Nah, jadi guru, jadi dosen, atau pekerjaan apapun, itu orang dihadapkan pada dua pilihan, investasi dunia atau akhirat. Kalau tujuannya sing penting dapat bayaran setiap bulan, itu investasi dunia. Tapi kalau sejak awal niatnya supaya ini anak didiknya jadi pinter melebihi dirinya, dan nanti dia bermanfaat untuk orang lain, dia berupaya mendidik secara baik, ini investasi akhirat. Jadi gampang atau susah sebetulnya? Sama, jadi takmir musola, takmir masjid, niatnya apa? Investasi dunia atau investasi akhirat? Ya pasti semua mengatakan investasi akhirat. Yang tahu jawaban yang benar itu masing-masing orang. Jadi jangan menghakimi orang, tapi coba berikan pelajaran. Ini loh bedanya investasi dunia dengan akhirat. Investasi akhirat itu hanya untuk Allah, titik, bukan untuk lain-lain. Nah, itulah sebabnya contoh tokoh yang disebutkan di ayat ini investasi akhirat. Oke, itu yang pertama. Dan ucapannya pun mengikuti jalan kenabian. Coba, apa yang dikatakan oleh istri Imran di ayat ini? Dia berkata apa? Fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Maka terimalah apa yang ada dariku. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha
mengetahui. Apakah persis seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim? Sama. Nabi Ibrahim, lihat itu surah Al-Baqarah ayat 127. Dia berkata apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sehingga kalau sudah begini, dia akan dikenang sampai kapanpun dikenang. Nabi Ibrahim dikenang. Buktinya apa? Kita sebut nama beliau terus kan? Bukan hanya kita yang sebut, non muslim pun sebut. Sayyidah Hanna yang sebut, apakah kita saja? Tidak. Kristen pun sebut. Bahkan mereka sampai hulu. Apa itu hulu? Melampaui batas. Dibuat patungnya di Arab. Saking hulunya. Sayyidah Maryam juga begitu. Di Arab. Karena itu hulu. Tapi ini pelajaran bahwa orang yang baik, tindakan yang baik dikenang abadi. Begitu juga kita. Kalau kita punya manfaat bagi banyak orang, akan dikenang. Dan dikenangnya itu menjadi perantara bahwa ini adalah spirit untuk hidup setiap orang bagi mereka yang mukmin. Saya terlalu cepat enggak ini? Enggak ya? Bisa dipahami ya? Memang saya nggak bisa bicara keras, nggak seperti biasanya. Ini pelan-pelan saja ya. Yang penting bisa tahu. Yang kedua, ayat ini sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi kita. Ketika ini tokoh minta bahwa nanti apa yang ada pada rahimnya itu nanti dipersembahkan untuk Allah, ternyata apa yang diinginkan, apa yang dia rancang itu tidak sama seperti faktanya. Perhatikan ayat berikutnya itu. Falamma wada'atha, maka tatkala bayi itu telah lahir, qalat, telah berkata istri Imran. Apa yang dikatakan istri Imran? Inni wada'tuha unsa. Sesungguhnya aku telah melahirkan bayi perempuan. Berarti kita bisa bayangkan, yang dia planning, yang dia inginkan itu anak laki, bukan anak perempuan. Ini sebetulnya bukan bicara soal tokoh ini. Beliau itu mewakili masalah kita semua. Kita punya masalah yang sama dengan contoh yang termaktub dalam Quran. Maksudnya kita punya masalah yang sama, fakta realnya iya. Kita punya planning A, ternyata yang dapat B. Baik itu dalam bidang usaha, bisnis, dalam bidang rumah tangga, ya kan? Bidang kos-kosan. Kok maunya bangun kos-kosan ini rame, ternyata yang nyewa cuman 1 atau 2. Semua fakta ini ada di tengah-tengah kita. Apapun itu. Sekali lagi, kalau itu terjadi, jangan suudzon kepada Allah. Harus husnudzon kepada Allah. Apa bedanya suudzon dengan husnudzon? Kalau suudzon itu buruk sangka. Tapi kalau husnudzon berbaik sangka. Mungkin orang kebanyakan berkata begini, lah faktanya yang saya inginkan A, tapi dapatnya cuman B. Kan ini berhak kita ngurus Solo, gitu kan? Apa itu ngurus Solo? Sambat. Bahkan mengatakan, oh saya sudah tidak didengar doa saya oleh Allah. Ini yang namanya su'udzon. Maka sebagai seorang mukmin yang baik, kalau seandainya terjadi gap antara yang kita inginkan dengan yang faktanya, cukup katakan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tahu maksudnya Allah yang lebih tahu? Karena Allah yang lebih tahu rahasia di balik yang terjadi. Kalau di konteks ayat ini, wallahu a'lamu bima wada'at. Allah yang lebih tahu atas bayi yang lahir ini. Dia sepenuhnya diserahkan hanya kepada Allah. Dan inilah seorang mukmin yang baik, seorang yang salihah yang dicantumkan dalam Quran. Pertanyaannya, bisakah kita mencontoh ini? Ini kan sudah punya pengalaman tuh. Rata-rata di sini kan generasi Gen
Gen X, hanya satu aja yang Gen Z. Dulu ya, termasuk saya juga. Saya itu inginnya dulu sebelum saya nikah, istri saya itu harus satu begini, dua begini, tiga begini, empat begini, lima begini. Itu jeketek. Dapatnya itu cuma 1, 2, 3, 4, 5 loss. Memang ada rasa kok begini ya. Tapi karena sudah ini, pasti ada sesuatu takdir, pasti ada sesuatu yang Allah sedang rancang untuk pribadi saya sendiri atau untuk jenengan semua. Jenengan punya nggak kayak begitu yang sudah menikah tuh? Pernah kan? Tapi sekarang masih awet kan? Iya, kenapa? Kita tahu bahwa apa yang kita rancang itu ya tidak mungkin sama persis. Kalaupun ada itu 1, 2, 3. Kadang terjadi ada gap. Tapi ingat, itu pasti ada rahasia. Pasti ada rahasia. Dan kita menemukan rahasia-rahasia itu. Ya kan? Kita rasakan kan itu semua. Ya termasuk jenengan yang punya rancangan 1, 2, 3, 4, 5. Bagi istri jenengan juga dianggap sesuai dengan yang dirancang atau tidak? Sesuai dengan yang dirancang atau tidak? Tidak. Pasti ada sesuatu yang berbeda. Oke? Nah, sekali lagi, kalau seandainya ada gap, jangan suudzon, haruslah husnudzon. Dan dalam konteks ayat ini Allah memberikan contoh, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita berhak untuk curhat kepada Allah. Kalau seandainya terjadi gap, ya antara yang kita rancang dengan yang fakta, berhak kita curhat. Curhat kepada suami wajar, curhat kepada istri wajar, curhat kepada orang tua wajar, orang tua curhat kepada anak juga wajar. Curhat itu wajar, bukan sesuatu yang naif. Contoh di ayat ini, curhatnya adalah apa? Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Karena yang dia bayangkan itu anak laki, ternyata dapatnya anak perempuan. Ya. Nah, dari sini nanti kita tahu rahasianya. Berarti kalau dia diberikan anak perempuan tidak seperti yang dia bayangkan, apakah betul Allah itu tidak berpihak kepada kita, tidak mendengar doa kita? Ternyata bukan begitu. Justru Allah mendengar. Tapi masalahnya, jangan memaksa kehendak Allah sesuai kehendak kita, tapi paksalah kehendak kita sesuai kehendak Allah. Dan disitulah ajaibnya. Ternyata betul, dia dengan sabar menunggu satu generasi, dia dapat cucu laki-laki. Dari siapa? Sayyidah Maryam. Yang dirancang itu punya anak laki-laki, sepertinya tidak dikabulkan. Tapi itu sebetulnya dijawab, bahkan diberikan kelebihan. Diberikan cucu laki-laki dan pangkatnya 4. Apa itu pangkatnya? 1, Nabi. 2, Rasul. 3, Al-Masih. 4, Ulul Azmi. Padahal kalau kita lihat Al-Quran ini, Sayyidah Hannah itu minta anak laki yang statusnya sebagai Nabi atau Rasul? Biasa. Hanya sekedar anak laki-laki. Tapi lihat tuh, motifnya sudah benar, untuk investasi akhirat, hanya untuk Allah. Karena motifnya ini benar, maka Allah dengar itu dengan penuh perhatian. Diberikan nanti cucu laki-laki, diberikan bonus. Bonusnya nggak tanggung-tanggung, 4. Apa itu? Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Al-Masih. Nah, ini pelajaran bagi kita semua, ya. Seandainya kita menemukan hal kayak begini, kita jangan suudzon kepada Allah, tapi
husnudzon. Dan bagi panjenengan yang sudah usia 60 tahun, 70 tahun, bisa untuk investasi sekarang untuk generasi anak cucu kita. Doa itu akan dikabul. Hanya saja jangan tergesa-gesa, tapi sesuaikan dengan kehendak Allah. Itu. Makanya kalau kita lihat ayat ini tokoh luar biasa, dua tokoh ini. Satu Sayyidah Maryam, dua Isa Al-Masih. Dua tokoh ini memang kontroversi, ya, kontroversi. Kalau kontroversi berarti ini bukan sesuatu yang tunggal, tapi ada keragaman perspektif. Nah, coba kalau saya lihat di buku ini, dari gambarnya ada sampean sudah bisa menerka. Ini buku apa ini? Coba lihat ini. Gambarnya itu, ya kan? Ini tulisannya apa? Arab ini tulisannya. Ad-Didaskuliyah. Didaskuliyah itu adalah kitab pengajaran para rasul. Makanya di sini ada penjelasan au ta'alimur rusul, pengajaran para rasul. Para rasul itu bukan berarti rasul Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bukan itu. Rasul di sini adalah tradisi Kristiani. Sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Nah, di sini ada penjelasan berkaitan dengan Sayyidah Maryam itu. Sayyidah Maryam itu disapa dengan sebutan Maryam Al-Adra. Apa itu Maryam Al-Adra? Maryam sang perawan. Makanya kalau di Mesir itu ada bangunan kubah. Kubah seperti masjid. Di depan tuh ada tulisan Arab semua. Tulisannya Kanisah Sayyidah Maryam Al-Adra. Kira-kira kalau waktu pas sholat duhur sampai masuk ke situ enggak? Kalau masuk ke situ berarti salah alamat. Karena istilah Kanisah Sayyidah Maryam Al-Adra itu maksudnya Gereja Santa Perawan Maria. Gereja ini ada di Surabaya kan? Tapi di Mesir juga ada. Bedanya kalau di sini bahasa Indonesia, kalau di sono bahasa Arab. Nah, ini sekaligus pelajaran bagi kita. Jangan terjebak pada casing. Kalau tulisan Arab pasti Islam, belum tentu. Padahal tertulis itu Kanisah Sayyidah Maryam Al-Adra. Ini loh semua tulisannya Arab semua. Apakah ini kitab umat Islam? Bukan. Ini kalau dibaca ya, ini kalau dibaca. Al-Babul Tsamin Ashar, bab yang ke-18. Ya ikhwatana tahfadhu fi ayyamil a'yad. Wahai saudara-saudara kami, peliharalah hari-hari perayaan. Allati hiya Idul Miladir Rah, yakni hari raya Aid itu hari raya. Milad, apa itu milad? Kelahiran. Ar-Rabb, apa itu? Tuhan. Jadi hari raya kelahiran Tuhan. Kan aneh toh? Ini bukan bahasa kita, ini bahasa mereka. Kemudian disebutkan wa kamaluhu fi 25 minasy-syahri tasi', dan sempurnakanlah pada hari ke-25 pada bulan yang ke-9 alladzi lil Ibraniyin, menurut kalender Ibrani. Alladzi huwa tasi wal 20 minasy-syahri rabi alladzi lil Misriyin. Ini maksudnya sama dengan tanggal 29 bulan keempat menurut tahun kalender orang Mesir. Ini berkata soal kelahiran. Kelahiran siapa ini? Isa. Tanggal berapa kalau di sini? 29 bulan ke-4. Tahun apa? Kalender apa? Kalender orang Mesir. Atau sama dengan tanggal 25 bulan yang ke-9 menurut kalender Ibrani. Ini
sama dengan tanggal 7 Januari. Sedangkan yang kita tahu sekarang, kebanyakan kalau perayaan Natal itu tanggal berapa? 25 Desember. Kalau di sini bukan 25 Desember. Ini di kalangan gereja Kristen Ortodok. Itu tanggal 7 Januari. Kalau Katolik tanggal 25 Desember. Pelajaran apa ini bagi kita? Pernah nggak sebelum saya ngomong di sini, kita punya pemahaman perayaan itu di hari yang sama, di bulan yang sama? Iya atau tidak? Iya. Tapi sekarang baru tahu perayaan itu dilakukan dengan cara bulan dan tanggal berbeda. Bedanya berapa minggu? 25 Desember ke 7 Januari berapa minggu? 2 minggu. Kalau 2 minggu itu perbedaan besar atau kecil? Perbedaan besar. Tapi coba, perbedaan besar ternyata mereka bisa manage supaya tidak bocor kemana-mana. Perbedaan besar itu diperkecil, masalah besar itu diperkecil, sampai-sampai kita pun tidak tahu bedanya. Betul tidak? Nah, sekarang coba refleksi pada diri kita sendiri. Kalau kita lebaran, bedanya berapa minggu? Kalau kita lebaran besok, bedanya berapa minggu? Loh, saya tanya minggu kok hari. Bedanya berapa minggu? Ya, berarti jenengan masih menyimak apa yang saya sampaikan. Berarti bedanya bukan mingguan kan? Tapi berapa? Sehari. Kalau bedanya sehari, itu masalah besar atau kecil? Masalah kecil. Tapi masalahnya, masalah kecil di internal kita diperbesar. Mereka punya masalah besar sebetulnya yang harus menjadi teladan itu kita atau mereka? Kok kita? Yang harus jadi teladan itu kita atau mereka? Yang meneladani itu mereka atau kita? Yang meneladani seharusnya siapa? Kita. Makanya ini saya selalu bicara, jangan sampai kalau ada perbedaan di antara kita itu sampai tetangga dengar. Nggak perlu. Kalaupun beda ya nggak apa-apa, beda cuma sehari. Mereka itu loh bedanya 2 minggu, toh nggak ribut di medsos. Bahkan malaikat di surga itu nggak pernah tahu. Kalau kita bedanya sehari, malaikat di langit sana semua sampai rapat. Tahu maksud saya? Semua agama itu ada nuansa perbedaan-perbedaan itu. Kita ada perbedaan, mereka juga ada perbedaan. Tapi bagaimana mengelola perbedaan itu supaya tidak semakin besar? Orang Katolik itu kalau doa beda dengan orang Ortodoks. Kalau orang Katolik doanya begini, cara bikin tanda. Berarti kan gerakan fisik. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau yang Ortodok, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo, bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau yang Katolik dari kiri ke kanan, kalau yang Ortodok dari kanan ke kiri. Pertanyaannya, sampai kapan mereka itu berbeda? Sampai ila yaumil kiamah nggak mau bersatu. Mulai dari dulu sebelum zaman Nabi kita dilahirkan sampai sekarang mereka nggak bisa bersatu. Yang Katolik tetap dari kiri ke kanan, yang Ortodok tetap dari kanan ke kiri. Nah kalau sampean yang sholat yang betul yang mana? Yang gini-gini atau yang diem? Gegeran kan? Nggak perlu itu di expose. Cukup menjadi pengetahuan. Oh iya ada yang begini, ada yang begitu. Yang penting saling menghargai. Dan ini bedanya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang Ortodok itu tidak boleh ibadah di tempat Katolik, nggak boleh. Yang Katolik juga nggak boleh beribadah di tempat yang Ortodok. Saling mengatakan itu yang sesat, ini yang sesat. Sampai hari ini. Makanya kalau menikahkan itu ribet. Kalau mau menikah harus baptis ulang. Begitu. Nah bedanya dengan kita, alhamdulillah.
Kalau yang NU masuk ke Muhammadiyah perlu syahadat ulang enggak? Hah? Enggak kan? Kalau yang NU sholat di Masjid Muhammadiyah perlu syahadat ulang enggak? Kalau sebaliknya juga enggak. Jadi janganlah kita ini terlalu konsentrasi yang tidak penting. Wes, kira-kira sampean paham enggak yang saya maksud ini? Ya. Supaya apa? Kita ini cerdas melihat perbedaan. Bahkan kalau kita ini mempelajari Quran sendiri ya, saya suka dengan imam masjid yang ada di Masjid Al-Ikhlas Deltasari. Itu imamnya itu hafal 10 kiroah Quran, 10 kiroah, dan itu dipraktekkan menjadi imam masjid. Jadi ketika mau sholat maghrib ya, dia menghadap ke jamaah nanti saya akan membaca Quran biriwayah Hafiz. Kalau Isya biriwayah Hisham. Jadi semua itu dipraktekkan sehingga jamaah itu paham, oh baca ini benar, oh baca ini benar, oh baca ini benar. Ayo sekarang coba saya kasih contoh. Misalnya kalau ada yang baca begini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini bacanya benar atau salah? Ibrahim benar atau salah? Ayo, siapa yang mengatakan salah? Ya, kenapa Pak mengatakan benar? Ini bacaan siapa? Biriwayah Hisham. Kalau mengatakan oh itu salah, berarti ini ngopinya kurang kental. Kalau mengatakan salah, berarti jalannya kurang jauh. Nabi sejak awal sudah mengajarkan boleh ini, boleh ini. Berarti apa? Ada toleransi di antara kita seharusnya. Itu padahal baca Quran loh. Belum bicara fikih. Belum bicara fikih. Bicara Quran saja kayak begitu. Boleh dibaca. Hal ataka hadithu Musa. Kalau kita kan hal ataka hadithu Musa. Ya. Atau baca wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali. Kira-kira kalau imam baca begitu sampean kayaknya ngomong subhanallah gitu kan. Kenapa enggak tahu? Kalau tahu enggak perlu baca subhanallah. Nah, ini jamaah harus diberikan wawasan kayak begini. Nah, kembali pada topik. Jadi memahami agama mereka itu kalau bicara Sayyidah Maryam, Sayyidah Hanna itu berlebih-lebihan, bahkan ekstrim. Kalau di buku ini Sayyidah Maryam itu disapa dengan sebutan ya Ummallah. Apa itu? Ya Ummallah, wahai ibunya Tuhan. Coba ya. Selain disebut ya Ummallah, juga disapa dengan sebutan ya Walidatallah. Walidah. Apa itu walidah? Yang melahirkan. Berat ini bahasanya ya. Wahai dia yang telah melahirkan Allah. Berat itu. Makanya Quran mengatakan apa? Lam yalid walam yulad. Ini Nabi Isa alaihissalam, Sayyidah Maryam alaihissalam itu disalahpahami. Ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri itu orang Yahudi. Sayyidah Maryam dan Nabi Isa alaihissalam itu dianggap sebagai anak zina dan ibunya pezina. Ekstrim kiri. Sedangkan kalau yang ekstrim kanan, Sayyidah Maryam dianggap sebagai ibunya Tuhan dan anaknya disebut Tuhan. Nah, ini ekstrim kanan. Islam datang sebagai apa? Penengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sebagai apa? Ibunya Rasul Tuhan, ibunya Rasul Allah. Makanya dalam Quran itu kata yang dipakai itu mirip tapi maknanya beda. Nanti coba lihat di dalam surah Maryam.
wa barram biwalidati. Dikatakan wa barram biwalidati, dan berbuat baik kepada dia yang telah melahirkanku. Siapa yang dimaksud? Sayyidah Maryam. Kenapa ya Al-Quran itu tidak mengatakan wa barram bi ummi, tapi Quran mengatakan wa barram bi walidati? Karena di sini ada makna yang tegas. Walidah pasti telah melahirkan, sosok wanita yang telah melahirkannya. Tapi kalau ummi bisa ambigu, bisa yang memelihara tapi sekaligus bisa yang melahirkan. Jadi ada ambigu. Untung Quran menggunakan kalimat yang tegas, wa barram biwalidati, berbuat baik kepada dia yang telah melahirkanku. Pakai kata walidah, itu maksudnya sama dengan ummi. Tapi kalau dalam kitab mereka ini, dia yang telah melahirkan Tuhan. Walidatallah, ya walidatallah, wahai dia yang telah melahirkan Allah. Wah, itu bahasa yang sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Maka sekali lagi ini pelajaran bagi kita semua. Karena ini ada kaitan dengan akidah. Ya untungnya sekarang masyarakat sudah mulai cerdas ya. Kalau dulu masih 50-50. Ada yang mengucapkan selamat Natal, ya kan? Sekarang sudah mulai cerdas semua. Nggak mengucapkan apa-apa, tapi membiarkan mereka ibadah tidak diganggu. Itu saja sudah cukup. Tidak perlu untuk melebih-lebihkan. Kalau dijaga, kira-kira boleh enggak? Nggak perlu dijaga. Tapi jangan buat onar. Kalau ada yang buat onar, sampean harus ada di depan. Kita harus ada di depan. Kalau ada yang buat onar, hah? Apanya? Oh, kalau nggak ada apa-apa kok dia. Kalau kecuali kalau ada masalah apa-apa ya baru. Tapi kalau nggak ada apa-apa untuk apa? Ini harus ada penyadaran sebagai seorang Muslim. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang saya sampaikan dimanfaat untuk panjenengan semua. Kesimpulannya ada 3 poin hidup ini ya. 1. Semua yang kita lakukan motifnya hanya untuk investasi akhir. Itu saja. Apapun profesi kita, jangan sampai tujuannya investasi dunia. Menjadi pimpinan cabang, menjadi pimpinan ranting, menjadi pimpinan wilayah, menjadi pimpinan daerah. Jangan ada motif-motif dunia. Untung nggak terlibat tambang sampai. 1 ya. 2, kalau seandainya ada gap, perbedaan antara yang kita planning dengan fakta, jangan ngersolo, tapi kembalikan kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Pasti Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik, hanya saja nunggu waktu yang tepat ya. Yang ketiga, kalau kita sudah bisa tawakal kepada Allah, Allah akan memberikan sesuatu yang berlipat ganda, dikasih bonus. Meskipun kita berada di alam kubur, nanti apa yang kita doakan itu menjadi kenyataan. Dan pegang teguh ayat Quran ini, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita impikan. Berdoalah, ini kalimat yang sering saya baca dalam doa saya itu, ngambil dari Quran. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai ya Allah, jadikanlah kami 2 orang yang muslim di hadapanmu, saya dan istri saya, wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Meskipun nanti saya nggak ada, saya masih bisa melihat keturunan saya nanti. Jenengan juga begitu sama. Kita kan bisa melihat alam mereka yang nggak bisa lihat kita, tapi kita bisa melihat mereka. Dan Nabi Ibrahim melihat Nabi Muhammad SAW juga bahagia meskipun jaraknya ratusan tahun. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ada yang mau tanya? Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.